wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar para pelajar sekalian? Alhamdulillah baik. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah Ala ni'matil iman ala nikmatil iman wal islam. wal Islam. Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah yang telah yang telah menganugerahkan nikmat iman menganugerahkan nikmat iman dan dan nikmat Islam. nikmat Islam. Semoga kita semua yang hadir, Bapak Ibu guru serta seluruh para siswa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk berdoa ini akan dipimpin oleh Ananda Alvin. Pada Alvin, Bapak persilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Absensi kelas 9A hari ini, alhamdulillah. Yang tidak hadir ada? Tidak ada. Alhamdulillah hadir semua dalam keadaan sehat. Nah, Bapak berharap sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, dimohon agar kita mengikuti pelajaran dengan baik, dengan khusyuk, karena ilmu agama yang kita dapatkan di sekolah dan di luar sekolah ini akan menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Bahkan orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Bahkan nanti di akhirat, apabila seseorang meninggal dunia ya, maka seseorang itu akan terus mengalir amalnya. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman atau toleransi beragama. Nah, pada pertemuan yang lalu tentunya kita telah membahas materi tentang sholat. Nah, materinya tentang sholat. Masih ingat berapa waktu sholat yang difardukan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada? Iya, ada 5.
Tolong disebutkan mulai dari sebelah kanan, mulai dari S. Sholat yang baru selesai tadi dikerjakan. Ya, masya Allah. Sholat subuh. Kemudian habis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi sholat yang fardu sehari semalam ada 5 waktu. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah rakaat sholat zuhur? Nah, teman kita Arga 4 rakaat. Ya. Berapa jumlah rakaat 5 waktu sholat? 17. Oke, nampaknya belajar semua untuk materi pekan yang lalu tentang materi sholat sudah menguasai, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi membaca dan menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Tolong diperhatikan di layar tujuan pembelajaran. Tolong dibaca, saudara. Ini Iskandar. Kan, teman kita Iskandar. Tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui model pembacaan komparatif skrip, peserta didik dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan taktil benak, fasih dan tepat. Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, peserta didik. Nah, peserta didik kalian ini mampu atau dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Apa itu tartil maksudnya? Ini tartil artinya benar, fasih dan tepat. Membacanya harus fasih, yaitu benar dan tepat. Nanti kita akan belajar ada 3 materi ilmu tajwid yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti ada hukum nun dan mim tasdid. Yang kedua yaitu mad asli atau mad tabi'i. Kemudian yang ketiga adalah qalqalah. Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama dulu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, berikut ini ya. Kita baca dulu bersama-sama, nanti salah satu siswa akan ditunjuk. Ya, kita mulai membaca dengan tenang, dengan khusyuk, karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai baca ta'awudz dulu, ikuti Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakarin min dzakarin wa unsa wa unsa min dzakarin wa unsa min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa ja'alnakum
Inna akramakum. Ulang. Inna akramakum inda atqakum. Ulang. Indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Sekarang Bapak tunjuk satu orang untuk ke depan membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Yang lain mohon didengarkan. Saudara Alvin, silakan ke depan. Ya, di depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaa'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, sekarang tolong diperhatikan dulu temannya membaca. Benar, Alvin. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang materi mat, kemudian qalqalah dan hukum nun tasdid dan mim tasdid, tolong Alvin tunjukkan hukum nun tasdid. Tolong dicari mana yang ada huruf nun tasdid. Ya, mana nun tasdid? Nun tasdid. Ya, insyaallah. Min zakarin. Yang lain. Nun tasdid Ridho. Balik ke depan Ridho. Nun tasdid. Nun tasdid. Tasdid ya. Nah, ini contohnya ya. Nun tasdid. Tasdid mana ya? Itu, tunjukkan itu. Ya, ini nun tasdid ya. Satu ini nun tasdid. Mana lagi? Nun tasdid ya. Kasih kolom. Ya. Terus, ada lagi, insyaallah. 3. Nun tasdid. Nun atau mim tasdid. Perhatikan dari awal. Dari awal. 1, 2, 3. Nun tasdid. Ini. Nah, 4, insyaallah. Nun tasdid. Ya, cukup ya. Nun tasdid ada berapa? Ada 4. Nah, oke, terima kasih. Bapak beri hadiah 2 orang karena sudah bisa menjawab dan membaca. Ini hadiahnya, masya Allah. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tolong diperhatikan. Kita akan mempelajari nun dan mim tasdid.
Ya, nun dan mim tasdid. Atau di bukunya masing-masing tuliskan huruf nun dan mim. Nun dan mim tasdid. Nah, tulis huruf nun dan huruf mim. Kasih tanda tasdid. Tulis dulu huruf nun. Nun. Besar-besar. Nun. Kasih ya nun ya, dan huruf mim di atasnya kasih tanda tasdid. Oke, siapa yang sudah ke depan dapat hadiah lagi, masya Allah. Siapa yang udah selesai huruf nun? Revi, apa yang udah tuh? Nah, Revi, silakan Revi ke depan. Revi ke depan. Wow, tulis ke depan. Ke depan. Ya. Nah, nun, tasdid, mim, tasdid. Iya benar. Jawabannya benar. Masya Allah. Masih hadiah. Alhamdulillah. Nah ini nun dan mim tasdid. Oke, kita pelajari materi nun dan mim tasdid. Tolong dibaca harga. Nun dan tasdid adalah nun atau mim yang mempunyai tanda tasdid di atasnya. Nah, tanda tasdid di atasnya. Ini tandanya ya. Nah, jangan sampai ada yang belum tahu. Ini tanda tasdid. Kalau bahasa kita di kampung disebut sabdu. Nah, pernah dengar sabdu? Pernah ya? Nah, cara membaca apabila huruf nun dan mim tasdid, maka dibaca panjang 2 atau 3 harokat. Panjangnya berapa? 2 atau 3 harokat. Nah, sekarang kita buka di ikroknya masing-masing. Nah, ada contoh nun dan mim tasdid. Di ikrok 5. Ya, di ikrok 5. Iqra 5 halaman 94. 94 ya. 94. Oke. Nah, ketemu ya. Oke, sekarang tolong yang lain dengarkan, mulai dari Revi. Silakan Revi, baca innahu. Ya, yang keras sedikit, ulang. Innahu. Ya, yang lain mau ikuti itu 2 3. Innahu. 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 Ya, sekarang kita coba satu-satu. Mulai dari sebelah kanan, Fauzi. Innahu. Masya Allah, bagus. Lanjut. Innahu. Ya, lanjut. Innahu. Ya. Innahu. Terus. Innahu. Lanjut ke belakang. Innahu. Ya. Innahu. Terus. Innahu. Ya, lanjut. Innahu. Terus. Bagus, Masya Allah. Jadi kita ulang kembali, setiap ketemu nun tasdid maka bacaannya didengungkan, ya. Suara ditekan, ditahan 2 sampai 3 harokat dan berdengung. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan
pembahasan tentang kol-kolah. Nah, ini kol-kolah. Kita akan buat dua kelompok, ya, dua kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Alvin, ya, kelompok pertama. Kelompok kedua oleh Iskandar. Tugasnya adalah tolong dicari, ya, dalam bacaan surah Al-Hujurat ini, ya, huruf yang terdapat kol-kolah, ya. Tugasnya mencari bacaan kol-kolah. Kemudian dicatat di lembar masing-masing kelompok. Satu kelompok satu lembar, ya. Satu kelompok satu lembar. Nanti setiap kelompok mempresentasikan, melihatkan hasil diskusinya. Oke, sekarang bawa kasih waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Tulis contoh kol-kolah. Kol-kolah. Perhatikan materinya, perhatikan ada contoh kol-kolah. Atau yang sudah ditulis dikasih kolom saja, dikasih kolom dulu, ya. Kol-kolah. Cari huruf kol-kolah yang tandanya sukun. Nah, oke. Ya. Satu. Masih ada? Oke, kelompok satu nampaknya sudah selesai. Silakan maju ke depan kelompok satu. Semuanya kelompok satu maju ke depan. Nah, sini. Kelompok satu maju ke depan. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang kol-kolah. Ya, baca dulu kol-kolah. Ya. Kol-kolah terbagi menjadi dua. Kol-kolah adalah bacaan pada huruf-huruf kol-kolah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau memantul. Huruf kol-kolah ada 5, yaitu da, ja, ba, to, ko. Ya, cukup. Nanti kol-kolah dibagi dua, kelompok dua. Silakan dibacakan hasil contohnya. Ya, langsung. Khalaqnakum. Ya, coba ditunjukkan. Khalaqnakum. Ya, ini perhatikan ya, ini adalah contoh bacaan kol-kolah. Khalaqnakum. Ya, mohon diikuti semuanya. Khalaqnakum. Oke, ini adalah contoh kol-kolah. Tepuk tangan dulu untuk kol-kolah. Kembali. Sekarang kelompok dua. Ini baca dulu nanti. Ya, salam. Silakan nanti ke depan. Silakan. Baca dulu. Bacanya nanti. Iskandar dulu ya, salam. Singkat ya, singkat. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca dulu. Sebentar ya. Nah, ini kolkolah. Kolkolah adalah bacaan pada huruf kolkolah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau mengancur. Huruf kolkolah adalah 5, yaitu ya, ba, Oh, ya. Oke. Hasil diskusinya bacakan. Mana dibantu Sarul? Baca Sarul. Ada sedikit. Kolah lakum. Ya, kalau ulang ya. Khalaqnakum. Kolah lakum. Semuanya. Khalaqnakum. Oke, sah. Hapus dulu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya informasi. Baik, pelajar sekalian, untuk berikutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menulis Quran surah Al-Hujurat. Silakan masing-masing kelompok menulisnya dengan baik, ya. Nanti hasil tulisannya bisa dipresentasikan ke depan. Silakan. Dilanjutkan yang belum selesai. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi untuk penulisan surah Al-Hujurat ayat 13 nanti diharapkan kepada seluruh pelajar agar dilatih terus di rumahnya masing-masing. Baik, untuk penutup kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, nah sebelum Bapak tutup, Bapak akan menyimpulkan pembahasan atau materi kita pada hari ini. Yang pertama adalah tentang ilmu tajwid, yaitu nun dan mim tasdid. Dan apabila kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun dan mim bertanda tasdid, maka bacaan tadi harus kita dengungkan, ditahan, ditekan selama 2-3 harokat. Contoh bacaan misalkan innama, jamma. Nah, itu contoh bacaan nun dan mim tasdid. Yang kedua adalah tentang qalqalah. Nah, qalqalah di sini perlu kalian ketahui kembali, qalqalah adalah bunyi yang berdetik atau memantul. Berapa huruf qalqalah? Tadi sudah dijelaskan, ada 5. Da, jim, ba, to, qaf. Yang selanjutnya adalah tentang mad tabi'i. Nah, mad tabi'i itu adalah memanjangkan bacaan karena ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, ini contoh bacaan mad tabi'i. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada pertanyaan. Namanya Sarul, ini ada pertanyaan. Pak kasih hadiah. Silakan Sarul. Ada Sarul? Belum ada ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya nanti Bapak kasih hadiah. Silakan. Alvin, Masya Allah. Boleh Alvin. Udah jelas? Jelas ya? Oke, udah jelas. Nah, untuk tugas nanti di rumah, ya, tugas di rumah, tolong kalian mengartikan, karena pertemuan akan datang kita masuk ke pembelajaran mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, nanti kalian harus persiapkan dari sekarang. Tugasnya adalah, kalau catat di rumah ya, untuk tugas di rumah, mengartikan ayat Quran surah
Al-Hujurat ayat 13. Ya. Untuk tugas nanti di rumahnya, karena waktu kita terbatas hari ini, kalau nanti di rumah kalian tulis kembali ya ayatnya beserta artinya. Ya. Ayat beserta artinya. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebagai penutup Bapak berpesan kembali, mari kita sebagai umat Islam yang telah diberikan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, mari kita senantiasa setiap harinya membaca Al-Qur'an. Siapa yang niat setiap hari mau baca Al-Qur'an? Angkat tangan. Ya, alhamdulillah semua berniat. Kemudian apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, tentunya kita berkewajiban juga untuk mengajarkan. Nah, kita ajarkan lagi ya bacaan Al-Quran kita kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Walaupun kita ya tahunya bisa baca huruf hijaiyah alif sampai ya, ajarkan kepada ada adik-adik kita yang belum bisa membaca. Nah, semoga senantiasa kita berharap kepada Allah agar kita nanti di akhirat mendapat syafaat dari Allah SWT. Ingat kembali bahwa barang siapa ya yang dia ini bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa hafal 30 juz Al-Quran, nanti di akhirat dia akan bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada 10 anggota keluarganya yang telah divonis masuk neraka. Nah, maka kita berdoa kepada Allah, walaupun kita ini sekarang belum bisa membaca atau menghafal 30 juz, tapi kita niat berazam di hati kita. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini ya akan dipimpin doa, yaitu baca surah Al-Asr. Nanti kita baca doa kifarah majlis. Untuk membaca surah Al-Asr kepada teman kita Syahrul. Silakan Syahrul, gantian ya. Syahrul baca surah Al-Asr. Ya, silakan. Belum pulang wilayah saya membaca doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan untuk pertemuan pekan depan, yaitu kita akan mempelajari mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Mari kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.